Ini untuk gerak sliding yang masih normal. Ketika sliding membuka dan menutup, pin kait ini tetap pada jalurnya. Jadi pada puli yang masih normal, ketika RPM bawah, tengah, dan atas ini tidak ada tenaga yang terhambat. Sedangkan puli yang sudah mengalami keausan, ini ada delay pada RPM tengah. Jadi paku pin guide ini sempat terhenti pada got bagian tengah. Lalu untuk pergerakan pin guide ini juga nggak bebas. Untuk puli secondary nanti kita ganti dengan kepunyaan Yamaha Nuvo dengan kode 5LW. Kalau untuk Yamaha Mio berkode 5TL. Pada sebelah kiri Persivity Mio, kanan Persivity Nuvo. Di sini ada perbedaan ketinggian, lebih tinggi sedikit kepunyaan Yamaha Nuvo. Kampas ganda kita ganti dengan original kepunyaan Suzuki Next. Ini sangat direkomendasikan buat teman-teman yang mempunyai motor Yamaha Mio Sporty atau Honda Beat Karbu. Pada pemilik sebelumnya ini dibikin berlubang, mungkin maksud dan tujuan ini agar membuang debu kotoran kampas ganda. Kalau untuk motor harian tidak saya rekomendasikan kita lubangin pada bagian tapak kampas ganda, karena lubang ini bisa memperpendek usia kampas ganda. Disarankan kalau untuk motor standar yang kita lubangin ada pada bagian samping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kami Sim Project. Salam sehat dan sejahtera untuk kawan sehobi dan juga kawan seprofesi. Pada video kali ini saya akan melakukan pemasangan cover CVT Yamaha Nuvo untuk terpasang di Mio Sporty. Lalu pada bagian dalaman CVT nanti kita lakukan peremajaan seperti pergantian V-belt, roller, slider, dan bearing cover CVT. Untuk pemasangan cover CVT Nuvo terpasang di Mio Sporty ini PNP, cuma ada beberapa penyesuaian yang harus kita sesuaikan. Tetap simak video kami dan jangan di skip. Ini untuk cover CVT bagian atas Nuvo Z pada bagian plastik. Untuk Nuvo Z di sini ada tonjolan plastik. Sedangkan untuk Nuvo Sporty untuk tatakannya modelnya polos, tidak ada tonjolan cover bagian atas. Kalau untuk cover CVT utama antara Nuvo Sporty dan Nuvo Z ini sama persis, yang membedakan cuma cover bagian atas. Tanpa perlu berlama-lama, lanjut kita bongkar cover CVT Mio, lalu kita ganti dengan cover CVT Yamaha Nuvo. Ini untuk isi dalaman CVT, ini untuk rumah roller dan kipas roller. Untuk kondisi puli ini sudah agak kemakan, pada bagian rumah ini belum luka. Untuk pusing ini juga belum kocak. Untuk rumah roller ini tetap saya pasang karena kondisinya masih layak pakai. Untuk kondisi roller ini udah peyang, ini juga kita ganti. Slider ini juga sudah longgar, ini kita ganti. Ini untuk gear idle starter.
Untuk kondisinya masih bagus, cuma pada bagian ring ini nggak terpasang satu. Nanti bagian dinamo starter kita bersihkan. Pada bagian bearing kita kasih grease, lalu kita kasih tambahan satu ring pada bagian dalam. Untuk kondisi kampas ganda ini berkisar 30%, ini sudah kemakan atau mulai habis. Untuk kampas ganda nanti juga kita ganti dengan original kepunyaan Suzuki Next. Ini untuk kondisi puli belakang atau secondary puli. Untuk kondisi ini udah nggak layak pakai karena bagian secondary sliding ini sudah aus. Di sini bisa kita lihat ini untuk bagian yang aus. Kalau secondary sliding yang masih normal, untuk bentuknya lurus sama persis seperti pada bagian kanan. Efek dari secondary sliding yang sudah kemakan, ketika motor kita buat riding, ketika awalan gas itu normal, tetapi pada RPM tengah untuk tenaga mesin itu seperti tertahan. Lalu ketika RPM kita tambahkan lagi, untuk performa mesin itu baru ada tenaga. Karena posisi ketika kita buat jalan pada bagian pin guide ini tersangkut pada bagian tengah. Sedangkan untuk secondary yang masih normal, ketika kita buat riding pada RPM bawah, tengah, dan atas, untuk tenaga itu tersalurkan dengan sempurna, jadi tidak ada delay RPM tengah. Ini untuk laju secondary sliding yang sudah kemakan. Pada bagian tengah ini tertahan dulu. Setelah RPM kita tambahkan, baru sliding ini mulai bergerak. Jadi pada bagian tengah ini terdapat delay karena posisi pin guide ini tertahan pada bagian yang aus. Untuk penyebab secondary sliding yang sudah kemakan ada beberapa faktor. Yang pertama, karena kita jarang menservis bagian CVT. Karena pada bagian CVT di sini terdapat grease atau gemuk. Untuk gemuk ini juga seperti oli mesin, ini ada pergantian berkala. Jadi misal kita rutin mengganti grease pada bagian secondary dan rumah roller, itu juga bisa memperlama usia pad itu sendiri. Semisal untuk pemakaian yang normal, untuk pad itu bisa bertahan sampai 5 tahun. Sedangkan bagian CVT yang jarang kita servis, untuk usia itu bisa lebih pendek, itu bisa bertahan cuma sampai 2 tahun. Jadi awet enggaknya pada bagian CVT itu tergantung kita rutin enggaknya menservis bagian CVT. Ini untuk gerak sliding yang masih normal. Ketika sliding membuka dan menutup, pin guide ini tetap pada jalurnya. Jadi pada puli yang masih normal, ketika RPM bawah, tengah, dan atas ini tidak ada tenaga yang terhambat. Sedangkan puli yang sudah mengalami keausan ini ada delay pada RPM tengah. Jadi paku pin guide ini sempat terhenti pada got bagian tengah. Lalu untuk pergerakan pin guide ini juga nggak bebas, tidak selancar secondary yang masih normal. Untuk puli secondary nanti kita ganti dengan kepunyaan Yamaha Nuvo dengan kode 5LW. Kalau untuk Yamaha Mio berkode 5TL, di sini ada kode 90. Untuk mangkuk kampas ganda pada pemilik sebelumnya ini dibikin berlubang, mungkin maksud dan tujuan ini agar membuang debu kotoran kampas ganda. Kalau untuk motor harian tidak saya rekomendasikan kita lubangin pada bagian tapak kampas ganda, karena lubang ini bisa memperpendek usia kampas ganda. Disarankan kalau untuk motor standar yang kita lubangin ada pada bagian samping. Ini agar kotoran kampas ganda ini bisa keluar lewat sela-sela lubang. Lalu untuk proses pelubangan mangkuk ganda ini juga harus kita kalibrasi, karena mangkuk ganda ini sudah di balancing, ini posisinya sudah balance. Ketika kita asal melubangin, untuk titik balancing mangkuk ganda ini bisa rubah. Jadi pada bagian lubang ini bisa kita kalibrasi, dibikin menyilang dengan sejajar. Karena waktu pertama kita bongkar, untuk debu ini juga masih banyak yang terselip pada mangkuk, karena debu ini terjebak pada bagian dalam. Sedangkan pada bagian lubang ini cuma berfungsi agar kampas ganda ini lebih menggigit ke mangkuk. Lalu untuk kerugian, ini akan memperpendek usia kampas ganda. Semisal pemakaian kampas ganda, pemakaian normal itu bisa bertahan 3 tahun,
Kalau untuk mangkok yang kita lubangin seperti ini bisa kuat sampai 1 tahun. Untuk mangkok ini tetap kita pertahankan, lalu pada bagian yang berlubang nanti kita amplas. Karena bagian yang berlubang ini lumayan tajam, ini akan lebih cepat menggerus kampas ganda. Nanti kita amplas, kita buat tumpul. Kampas ganda kita ganti dengan original kepunyaan Suzuki Next. Ini sangat direkomendasikan buat teman-teman yang mempunyai motor Yamaha Mio Sporty atau Honda Beat Karbu. Untuk harga juga lumayan terjangkau. Untuk kampas ganda AC seperti ini, kampas ganda lengkap beserta per dan tatakan, untuk harga berkisar 120 sampai 125.000. Ini original Suzuki Genin 4. Satu paket kampas ganda AC ini PNP ke Honda Beat Karbu, sedangkan untuk Yamaha Mio ini enggak PNP. Karena di sini ada perbedaan tatakan kampas ganda. Kalau untuk Suzuki Next ini modelnya cembung, ini sama seperti Honda Beat Karbu, sedangkan Yamaha Mio untuk tatakan kampas ganda modelnya datar. Jadi yang kita sisakan cuma tatakan kampas ganda. Lalu yang kita ambil kampas ganda 3 piece, lalu kita permajaan juga per kampas ganda, nanti kita perbarui. Karena persnya dari bawaan ini juga sudah lemes, ini sekalian permajaan. Lalu untuk karet kampas ganda nanti juga masih bisa kita pakai. Untuk tatakan kampas ganda kita tetap pakai yang lama kepunyaan Mio Sporty. Pada sebelah kiri Persivity Mio, kanan Persivity Nuvo. Di sini ada perbedaan ketinggian, lebih tinggi sedikit kepunyaan Yamaha Nuvo. Untuk tingkat kekerasan lebih keras sedikit kepunyaan Nuvo. Lalu Persivity coba kita masukkan ke puli Nuvo. Untuk per ini nggak bisa duduk pada corong puli Nuvo karena pada bagian diameter dalam Persivity lebih besar kepunyaan Mio daripada Nuvo. Ini untuk Nuvo, di sini pas atau presisi. Pada mangkok ganda yang berlubang ini sudah saya tuner, saya bikin landai, lalu terakhir saya amplas. Ini akan menghilangkan sudut tajam akibat terkena mata bor. Untuk mangkok ganda yang dibikin lubang, dari segi performa ini unggul, tetapi dari segi durabilitas ini bisa memperpendek usia kampas ganda.
Ini cover CVT Mio. Pada bagian kickstarter ini sudah dilas paten dengan as kickstarter. Tidak direkomendasikan ketika kickstarter ini select dengan as kickstarter ini dilas paten. Baiknya ketika select langsung kita ganti kickstarter, karena ketika kickstarter ini mau kita standarin lagi, untuk biaya ini lebih membengkak karena kita harus membeli kickstarter lengkap dengan as kickstarter. Untuk bearing cover CVT ini sudah noise, jadi ketika kita putar, untuk bearing ini sudah berisik. Ini juga menimbulkan suara ketika motor buat jalan atau ketika langsam. Kalau untuk bearing ini belum kocak, cuma bearing ini sudah noise. Untuk solusi termurah pada bagian bearing ini bisa kita tetesi dengan oli, lalu kita kasih grease. Ini agar menghilangkan suara noise pada bearing, tetapi nggak lama biasanya pada bagian bearing ini bunyi lagi. Untuk bagusnya bearing kita ganti dengan original baru. Pada bearing cover CVT Nuvo juga sama, ini juga berisik. Ini sudah saya lepas. Nanti kita pasang bearing baru original Yamaha dengan kode 638. Untuk penyesuaian pada cover CVT bagian atas, pada bagian ujung cover CVT ini natap ke rangka untuk dudukan dek kaki bagian atas. Ini kita potong. Lalu penyesuaian berikutnya kita bikin lubang. Ini untuk lubang selang pernapasan gardan. Kalau untuk Nuvo, lubang pernapasan ada pada bagian belakang. Sedangkan lubang pernapasan bagian belakang ini natap ke baut jok belakang. Jadi pada bagian lubang ini kita coak, kita perbesar agar cover ini enggak natap ke baut jok belakang. Selang pernapasan gardan untuk Mio modelnya lurus, sedangkan Nuvo bentuknya L. Untuk pipa pernapasan kita bisa pakai orinya Mio, cuma selang nanti bakalan ketekuk. Sedangkan kita kalau pakai Nuvo untuk selang pernapasan ini lurus. Lalu pada bagian dek bawah ini kita coak, karena pada bagian sebelah kiri ini natap ke keong cover CVT. Lalu pada footstep belakang sebelah kiri ini kita ganjel, ada sekitar 5 ring untuk atas bawah, karena kalau nggak diganjel footstep belakang ini bakalan mentok ke keong cover CVT. Untuk cover CVT sudah terpasang. Lalu untuk impresi pemasangan kampas ganda Suzuki Next ini lumayan menjadi solusi, karena sebelum kita ganti kampas ganda untuk keluhan pada bagian CVT, ketika buat angkatan CVT terasa gerdeg. Faktor bisa dari kampas ganda yang sudah mulai tipis. Lalu untuk keluhan yang kedua pada RPM tengah ada seperti nahan, ini karena faktor secondary sliding yang sudah aus atau sudah kemakan.
Untuk fan belt juga sudah diganti. Untuk fan belt bawaan ini sudah mulai ketas. Untuk pemakaian kurang lebih 1 bulan, untuk fan belt ini bisa putus. Lalu untuk teman-teman yang mempunyai motor Mio Sporty, rekomendasi kampas ganda kita ganti dengan original kepunyaan Suzuki Next. Untuk harga ini tergolong sangat murah, karena kalau kita ganti kampas ganda kepunyaan Mio, untuk kampas ganda only itu cuma ada kampas ganda 3 piece. Untuk harga berkisar 145.000. Kalau kampas ganda Mio AC lengkap beserta tatakan, untuk harga berkisar 250 sampai 275.000. Sedangkan untuk Suzuki Next, untuk kampas ganda AC untuk harga berkisar 125.000. Ini PNP ke Mio. Untuk tatakan kampas ganda kita pakai orinya Mio. Untuk bawaan Suzuki Next ini enggak kita pakai. Saya rasa sudah cukup untuk konten kita kali ini, yaitu peremajaan pada bagian CVT Yamaha Mio Sporty serta pemasangan cover CVT Yamaha Nuvo terpasang di Mio Sporty. Ini untuk restorasi yang pertama, kita ganti bagian CVT. Untuk restorasi berikutnya, insya Allah kita peremajaan pada bagian kaki-kaki, seperti pergantian velg depan belakang yang standarnya ring 14, nanti kita ganti ring 16 kepunyaan Nuvo. Setelah restorasi kaki-kaki selesai, lanjut ke part 3, kita restorasi pada bagian body part seperti body full halus, body full kasar, dan part detailing. Lalu part berikutnya kita restorasi pada bagian mesin dan karburator. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Yang belum subscribe, saya harap berkenan untuk subscribe agar saya lebih bersemangat membuat konten yang bermanfaat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.